Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nova Dian Aprianti. Kalian bisa panggil aku Nova. Aku merupakan mahasiswi dari Universitas Negeri Jakarta dengan program studi perjalanan wisata. Berbicara wisata Indonesia itu nggak akan habisnya teman-teman, karena kita tahu Indonesia itu punya banyak banget keragaman budayanya, baik dari suku bangsa, bahasa, terus tarian tradisional, agama, dan adat istiadat lainnya. Dan di video kali ini aku bakal bahas tentang tari tradisional di Indonesia. Ada yang tahu tari apa? Oh ya, cluenya dari daerah Jawa Barat, dan lebih tepatnya di Kota Udang. Apa ya? Nah, betul banget, tari topeng khas Cirebon. Nah, tari topeng khas Cirebon ini merupakan tarian yang memiliki ciri utamanya di mana si penari mengenakan topeng saat ia menari. Nah, masing-masing topeng yang dikenakan si penari ini juga memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, terus apalagi ya? Ada yang tahu? Yap, benar banget. Jadi, tari topeng Cirebon itu memiliki ada 5 atau sering disebut panca wanda, di mana panca artinya 5 dan wanda artinya topeng. Untuk tari topeng ini sendiri itu udah ada sejak abad ke-10 Masehi. Nah, tari topeng ini itu berkembang dari abad 10 sampai 16 Masehi pada masa pemerintahan, siapa ada yang tahu? Ya, betul banget, Prabu Panji Dewa atau sering disebut dengan Prabu Amiluhur. Prabu Panji Dewa atau sering yang dikenal dengan Prabu Amiluhur adalah merupakan raja dari Jenggala, Jawa Timur. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, tari ini itu tersebar ke beberapa daerah di Jawa Barat, khususnya di Cirebon. Nah, tarian ini pada saat masuk ke daerah Cirebon itu berbaur dengan kesenian lokal. Ada yang tahu kesenian lokal dari Cirebon? Ya, bener banget. Kesenian lokal dari Cirebon ini dikenal dengan calung, di mana pementasan seni musik yang dimainkan oleh kaum laki-laki. Jadi bisa dilihat kalau pementasan tari topeng ini diiringi dengan alunan dari calung. Nah, tari topeng ini itu memiliki makna, simbol, bahkan filosofi tersendiri teman-teman, seperti kecintaan, kepemimpinan, dan kebijaksanaan. Nah, di pementasan tari topeng ini memiliki maksud tertentu agar si penonton itu dapat memetik pelajaran dari kesenian atau tarian yang dipentaskan ini. Nah, bahkan menurut cerita yang beredar di masyarakat Cirebon, Sunan Gunung Jati dan Sunan Kalijaga juga pernah menggunakan tarian ini sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam di lingkungan keraton. Ya, ada pementasan dari tari topeng. Nah, pada zaman dahulu, pementasan tari topeng ini dilaksanakan di halaman terbuka dengan membentuk setengah lingkaran atau letter U. Dan pementasan tari topeng ini juga dilaksanakan di halaman terbuka dengan penerangan hanya menggunakan obor. Namun, seiring berkembangnya waktu, sekarang pementasan tari topeng ini sudah dilaksanakan atau digelar di gedung-gedung dengan
sebagai penerangannya. Nah, tujuan dari pementasan tari topeng ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu pagelaran komunal. Nah, pagelaran komunal ini diselenggarakan untuk seluruh elemen masyarakat. Artinya semua masyarakat di sini itu turut berpartisipasi dalam pagelaran ini. Nah, acara pagelaran komunal ini dilaksanakan secara semeriah mungkin dan sespektakuler mungkin dengan adanya arak-arakan dalang serta atraksi yang memeriahkan acara tersebut. Nah, biasanya pagelaran komunal ini dilaksanakan lebih dari 1 hari. Nah, sebagai contoh seperti hajatan desa, terus ada lagi ziarah kubur ataupun acara ngangkot ke Sinong atau acara kepemudaan. Selanjutnya ada pagelaran individual. Nah, kalau pagelaran individual ini dilaksanakan hanya individu atau perorangan. Jadi di sini itu biasanya pagelaran ini dilaksanakan ketika ada nikahan atau hitanan, terus hajat ketika nazar terpenuhi. Dan pementasan ini juga tari topengnya itu dilaksanakan secara individu dan digelar di halaman rumah si yang punya hajat. Nah, yang ketiga itu ada pementasan babarang. Nah, jadi pementasan tari topeng babarang merupakan pementasan dengan mengelilingi kampung sebagai inisiatif tersendiri dari dalang si topeng tersebut. Nah, biasanya pementasan ini dilakukan di sebuah desa yang tengah melaksanakan panen atau di sebuah perkotaan yang tengah mengalami merayakan peringatan tertentu. Nah, biasanya kalau di sebuah desa dilaksanakan sebelum panen, itu dilaksanakan ketika di sebuah desa tersebut sedang terjadi kekeringan atau sepi penduduk. Selanjutnya ada struktur dari penyajian tari topeng. Seperti yang saya katakan, tari topeng ini biasanya pada zaman dulu dilaksanakan di halaman rumah dengan membentuk setengah lingkaran atau letter U, di mana biasanya dilaksanakan di halaman rumah, panggung atau balai, dan tenda ataupun belandongan. Nah, dalam acara tarian ini ada 2 struktur yang digunakan. Yang pertama itu ada topeng alit. Nah, topeng alit ini di mana struktur yang digunakan dalam acara tersebut itu hanya menggunakan struktur yang sederhana, di mana semuanya itu keterbatasan dari si pemeran, si penari topeng dan si kru itu semuanya bekerja sama. Karena strukturnya yang sedikit, maka si penari dan si pemeran yang lain itu saling melengkapi satu sama lain. Bisa melengkapi si topeng alit dengan persiapan yang sudah matang dan dengan penyajian yang memang sudah dipersiapkan secara matang dan lebih ke meriah. Selanjutnya itu ada perlengkapan apa aja sih yang digunakan si penari topeng ini? Masa pakai topeng aja? Enggak teman-teman, ternyata yang pertama itu si penari menggunakan baju lengan panjang dan dasi dengan ukon, dengan peniti ukon. Apa sih kak ukon itu? Jadi ukon itu merupakan mata uang zaman dulu yang dipeniti, yang lalu dijadikan dasi oleh si penari. Selanjutnya juga ada menggunakan si penari juga menggunakan ikat pinggang yang disertai dengan keris, badong, gelang serta kain batik. Selanjutnya ada juga si penari menggunakan kain sampur atau sering dikenal juga selendang dan kaos kaki putih selutut. Nah, untuk bawahannya si penari hanya menggunakan celana di bawah lutut. Untuk properti utama pastinya topeng teman-teman, topeng yang terbuat dari kayu. Nah, untuk alat pengiring musik dari si tari topeng ini kan seperti yang saya ceritakan di awal, dimana saat tari topeng ini masuk ke Cirebon itu berbaur dengan kesenian lokal, dimana kesenian lokal dari Cirebon itu sudah dikenal dengan calungnya yang emang udah mendunia banget. Nah, jadi si penari ini diiringi oleh calung yang dimainkan oleh para kaum laki-laki teman-teman. Apa aja sih calungnya, terdiri dari apa aja? Nah, calungnya itu terdiri
terdiri dari 1 pangkon saron, 1 pangkon bonang, 3 gong yaitu ada kiwul, sabet, dan telur. Untuk selanjutnya ada 1 pangkon titil, 1 pangkon kentong, kenong, dan seperangkat alat cek, dan banyak lagi lainnya teman-teman. Nah, mungkin kalian bertanya, apa sih aku membahas tari topeng? Emang apa uniknya tari topeng? Padahal kan cuma orang yang naik cuma pakai topeng. Nah, jadi keunikan dari tari topeng ini itu terdapat di topengnya teman-teman. Yang kita tahu kan, topeng itu ada 5 yang memiliki gambaran, yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Itu yang menjadi keunikan utama dari tari topeng ini teman-teman. Dan juga karena tari topeng ini merupakan warisan budaya yang udah dari dulu banget, dan bahkan konon ceritanya merupakan ini itu dulunya digunakan sebagai media penyebaran agama Islam oleh Sunan Gunung Jati dan Sunan Kalijaga. Nah, selain itu juga keunikan dari tari topeng ini juga di pesan yang disampaikan si penari kepada si penonton, di mana si tari topeng ini memberikan pesan agar kita berbuat kebaikan kepada sesama manusia dan tidak boleh berbuat jahat teman-teman. Wah, ternyata banyak banget nih pelajaran yang kita ambil dari cerita si tari topeng ini. Ternyata banyak ya tari topeng itu, karena yang kita tahu itu tari topeng yang sering kita lihat itu biasanya tari topeng pelana kan di Cirebon. Jadi ternyata tari topeng itu punya 5 topeng teman-teman yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Wah, banyak banget ternyata pelajarannya, dari pesannya juga emang benar-benar bagus. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan ke kalian. Semoga bermanfaat buat kalian dan menambah wawasan buat kalian. Kurangnya mohon maaf. Saya Nova undur diri, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen, oke? Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandopati ngasa pemedale Prabu Kelana Bandopati Lirgen Ginonjing gancang lampai pun.